Perkenalkan, saya Rahayu Benet Expendivi dari kelas 11 IPA 2, absen 33, mau mempresentasikan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Inggris di Indonesia. Dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Inggris di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Dan imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Proses masuk bangsa Inggris ke Indonesia. Awal masuknya bangsa Inggris ke Indonesia adalah pada abad ke-17, yang mana pada abad tersebut bangsa Inggris sudah berpartisipasi dalam perdagangan di daerah India. Di daerah India tersebut, tepatnya di India Timur, para pedagang Inggris telah mendirikan kongsi dagang yang bernama EIC, atau East India Company, dan berpusat di Kalkuta, India. Dari kota Kalkuta tersebut, para pedagang Inggris mulai mengetahui Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi. Dampak yang ditimbulkan terhadap bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, 1. Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. 2. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. 3. Dahulu hukum yang digunakan yaitu hukum adat dan kemudian diubah menjadi hukum barat modern. Dalam bidang budaya, 1. Upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. 2. Berkembangnya budaya barat secara luas. 3. Imperialisme dan kolonialisme membuat peranan politik para elit. Dalam bidang sosial, 1. Rakyat pribumi dipaksa patuh pada tuan tanah barat atau timur asing. 2. Pembentukan status sosial. 3. Terjadinya pemerasan dan pemindahan secara kejam. Dalam bidang ilmu pengetahuan, 1. Ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnoldi. 2. Dirintisnya kebun raya Bogor. 3. Ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam bidang ekonomi, 1. Pengusaha pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik yang terbuka. 2. Perkebunan di Jawa terus berkembang tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan proses transmigrasi. 3. Diperkenalkannya sistem sewa tanah. Penjajahan bangsa Inggris juga membawa dampak positif dan negatif terhadap bangsa Indonesia. Dampak negatif. 1. Rakyat Indonesia tersiksa akibat kejamnya pemerintahan kolonial Inggris. 2. Banyak rakyat Indonesia yang tewas karena sistem kerja yang buruk. 3. Pengambilan rempah-rempah secara paksa. 4. Mengakibatkan perpecahan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dampak positif. 1. Penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat seperti perbudakan, tanam paksa, dan sebagainya. 2. Kebijakan Raffles di bidang hukum juga dinilai positif. Hukum yang berorientasi pada warna kulit diubah menjadi hukum yang berorientasi pada besar kecilnya kesalahan seseorang. Ini artinya semua sama di hadapan hukum. 3. Penerapan sistem perdagangan bebas. Terima kasih, semoga video pembelajaran pada video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan.